Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, yaitu kebenaran Tuhan. Itulah yang menyelamatkan engkau di dalam segala pergumulan yang engkau hadapi. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara pasti pernah mendengar perkataan mencari muka. Saudara, kata ini seringkali dipakai oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu. Dan untuk kepentingan itulah ia berlaku mencari muka. Namun ada juga orang memakai cara ini untuk melepaskan dia dari resiko atau kesulitan atau penderitaan. Saudara, cara mencari muka telah dilakukan di pelbagai masa dan juga di pelbagai area kehidupan seorang manusia, termasuk anak-anak. Saudara, anak-anak sudah dapat berlaku mencari muka dari orang tuanya atau salah satu dari orang tua mereka, dengan tujuan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan atau mereka terlepas daripada pendisiplinan dari orang tua mereka. Saudara, bagaimanakah dengan kita sebagai orang Kristen? Saudara, Tuhan Yesus mengajar kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan dalam perjanjian lama berkali-kali diperintahkan oleh Tuhan, carilah wajah Tuhan. Saudara, orang Kristen tidak diajarkan di tengah dunia ini mencari muka dari orang-orang tertentu. Tapi orang Kristen, dia harus mencari wajah Allah. Saudara, apakah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya atau mencari wajah Tuhan telah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara, mari kita membaca Kisah Rasul pasal 25. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisaria ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisaria dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, "Karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya." Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisaria. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar." Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Tetapi kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan di sinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai sebuah anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar." Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisaria untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Romawi untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari,
Pada keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun terhadap perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada kaisar. Kata Agripa kepada Festus, aku ingin mendengar orang itu sendiri. Jawab Festus, besok engkau akan mendengarkan dia. Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini, bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat suatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Karena ia naik banding kepada kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku, tidaklah wajar untuk mengirim seseorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab bukan saja menceritakan bagaimanakah perilaku dan kehidupan orang-orang percaya atau umat Tuhan, namun juga menceritakan apa yang terjadi di sekitar orang percaya, baik situasi dan perilaku dari orang-orang beragama, juga perilaku daripada para penguasa. Karena saudara, orang-orang percaya itu berhadapan dengan mereka semua dari zaman dulu sampai hari ini. Saudara, ketika kita membaca kisah mereka ini, maka kita teringat akan firman Tuhan yang tercantum dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, ingatlah bahwa tanpa kita sadari, kita dapat saja menjadi serupa dengan dunia ini karena kita berinteraksi dengan dunia ini. Dan jikalau kita menjadi serupa dengan dunia ini, kita tidak bisa berfungsi lagi menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Saudara, Rasul Paulus sekarang berada di hadapan orang-orang beragama dan di hadapan para penguasa. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, hidup menyenangkan Tuhan haruslah menjadi motif dan tujuan hidup orang percaya satu-satunya. Bukannya menyenangkan manusia. Sebab kebenaran dan kesenangan mayoritas seringkali bertentangan satu dengan yang lain. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sebaliknya Paulus membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan kaisar, dan di sinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu, benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah yang kita baca, kita bisa tahu bagaimana perilaku daripada orang-orang yang bukan orang percaya. Di antaranya adalah para penguasa dan juga para alim ulama. Saudara, bagaimanakah Festus sebagai seorang gubernur mewakili kaisar? Bagaimanakah dia mengadilin Rasul Paulus? Saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana Festus dia ingin mengambil hati orang-orang Yahudi. Saudara, dengan cara bagaimana? Yaitu apa keinginan orang-orang beragama pada waktu itu?
Festus ingin mengabulkannya dengan mengembalikan Paulus ke Yerusalem. Dan kita tahu, saudara, bagaimana niat hati orang-orang beragama ini. Saudara, mereka ingin membunuh Paulus. Saudara, bukankah ini sangat mengerikan? Pihak penguasa tidak berpaut kepada keadilan dan kebenaran, tetapi berpaut kepada kesenangan orang-orang lain, pada waktu itu orang beragama. Dan orang beragama bukanlah orang yang mencintai hidup dan kebenaran, tapi mencintai pembunuhan dan kebohongan. Saudara, ketika Rasul Paulus menghadapi itu, puji Tuhan, Rasul Paulus mengerti hukum Roma. Saudara, pengadilan di hadapan Gubernur Felix, saudara, itu disebut sebagai pengadilan Kaisar. Karena dimanapun pengadilan yang dilakukan di wilayah Romawi, semua disebut pengadilan Kaisar. Artinya apa? Artinya, saudara-saudara, itu adalah pengadilan yang sah, yang harus dihormati. Dan seorang gubernur yang tidak menghormati pengadilan itu, dia sedang menyeleweng daripada Kaisar. Disitulah, saudara-saudara, ketika Rasul Paulus berbicara itu, Festus tidak berdaya. Karena Paulus mengerti apa arti hukum Roma. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau kita melihat bagaimana Festus seperti itu, bagaimana pemimpin agama seperti itu, saudara, bagaimana kita sebagai orang Kristen? Maka saudara-saudara, sebagai orang Kristen, saudara, hidup menyenangkan Tuhan, itu menjadi satu-satunya motif dan satu-satunya tujuan daripada orang percaya. Saudara, orang percaya tidak boleh menjadi orang yang suka menyenangkan manusia. Mengapa demikian? Karena jikalau kita mempunyai tujuan menyenangkan manusia, kita bisa terjebak untuk hidup di dalam ketidakbenaran. Mengapa? Karena seringkali kebenaran dan kesenangan manusia itu bertolak belakang. Tetapi saudara, jikalau saudara dan saya hanya punya satu motif, Tuhan, saya hanya ingin menyenangkan Engkau. Apapun yang menjadi kesenangan manusia, saya hanya ingin menyenangkan Engkau. Maka engkau dan saya akan hidup dalam kebenaran. Saudara, orang yang ingin menyenangkan orang lain, dia berada di dalam pencobaan untuk hidup di dalam ketidakbenaran. Oleh karena itu, saudara, mari kita bersihkan motivasi kita. Kita hanya ingin bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan kita heran bahwa dunia membenci orang percaya tanpa alasan. Sebab dunia sudah membenci Yesus Kristus juga tanpa alasan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka. Dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Ayat 25-26. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat suatu pun yang setimpal dengan hukuman mati, dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia kepada Kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu, Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Saudara, Festus bingung, saudara, melihat bagaimana para orang terkemuka, orang Yahudi di dalam menuduh Rasul Paulus. Karena tidak ada sebuah tuduhan pun yang dapat menyebabkan Rasul Paulus harus dihukum. Bahkan Alkitab berkata, mereka ini menuduh Paulus dengan tuduhan berat. Tetapi tanpa bukti. Saudara bisa bayangkan, tuduhan berat tapi tanpa bukti. Karena memang Rasul Paulus tidak berbuat sebagaimana yang mereka tuduhkan. Saudara, mereka menuduhkan kepada Rasul Paulus sesuatu yang tanpa alasan. Disitulah Festus menjadi bingung, saudara. Bagaimana dia harus menyerahkan seorang terdakwa kepada Kaisar tanpa catatan tentang tuduhan apa yang jelas yang melanggar hukum Roma. Disitulah, saudara-saudara, Festus minta tolong Raja Agripa mendengarkan Paulus. Supaya setidaknya Festus bisa menuliskan sesuatu. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalaupun Festus menuliskan sesuatu,
Festus pun tanpa alasan di dalam menuduh Rasul Paulus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika hidup dalam kebenaran, saudara kita bisa mendapatkan situasi yang sama. Bahwa dunia menuduh kita berlaku ini dan itu yang patut dihukum. Bukan karena kita bersalah, tetapi karena kita berpegang kepada kebenaran. Karena kita memberitakan kabar baik supaya orang diselamatkan. Tetapi dunia menuduh kita berbuat ini dan itu yang patut dihukum. Saudara, tuduhan-tuduhan itu terjadi kepada Paulus, yaitu tuduhan tanpa alasan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Saudara, dunia sudah membenci Yesus tanpa alasan. Lalu Kisah Rasul pasal 13 ayat 28 berkata begini. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Saudara, mereka menuduh Yesus melanggar, tetapi sesungguhnya mereka yang melanggar. Mereka menuduh Paulus melanggar, sesungguhnya mereka telah melanggar kebenaran itu. Saudara, oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi permasalahan hidup kita, ketika kita hidup benar, namun justru kita diperlakukan tidak sebagaimana seharusnya, mereka memperlakukan kita tanpa alasan. Saudara, ingatlah bahwa Kristus sudah mengalaminya. Kristus dihukum mati oleh Pilatus tanpa alasan. Saudara, disitulah mengapa Rasul Paulus naik banding kepada Kaisar. Karena Rasul Paulus mendapat tuduhan tanpa alasan dan Festus ingin mencari muka daripada orang Yahudi. Saudara, mari kita hidup tetap benar di hadapan Tuhan. Jikalau kita hidup benar dan kita mengalami kesulitan penderitaan, saudara berbahagialah karena kamu mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, meteraikan firman dalam hati kami, supaya apa yang kami tahu dari firman-Mu, kami simpan dalam hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang hidup siap di hadapan Tuhan, dan hidup bagi Engkau, apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.